Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu mengenai P3K. Jadi ada kabar baik dari Bapak Ibu yang khususnya eh, guru honorer yang bertahun-tahun mengharapkan perhatian dari pemerintah. Nah, sekarang untuk P3K tahap 3 ini sudah muncul Juknis atau Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022. Namun saya sudah sudah membuat gitu poin-poin penting dari isi Permen PAN RB ini. Jadi lebih ke umumnya, gambaran umumnya dari Permen PAN tersebut, bukan secara detail ya. Mungkin kalau secara detail nanti saya akan sharing pada video berikutnya. Baik, langsung aja Bapak Ibu, ini poin penting dalam Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022 yang nantinya untuk pelamar P3K Guru 2022 khususnya P3K tahap 3 ini terbagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama itu pelamar yang mendapatkan prioritas. Kemudian yang kedua itu pelamar yang pelamar umum gitu. Nah, kita bahas dulu pelamar yang mendapatkan prioritas. Apa aja gitu kategori yang menjadi prioritas P3K tahap 3 ini. Di sini pelamar prioritas itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, prioritas pertama itu tenaga honorer K2 yang memenuhi nilai passing grade pada seleksi P3K tahun 2021. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu gitu ya, yang sudah memiliki passing grade pada seleksi P3K tahun kemarin itu akan menjadi prioritas karena ini sudah isunya sudah beredar gitu. Nah, kemudian untuk prioritas berikutnya gitu, kriteria prioritas berikutnya itu guru non ASN yang memenuhi nilai passing grade pada seleksi P3K tahun 2021. Yang kemarin ikut P3K di tahap 1 dan tahap 2 dan memenuhi passing grade itu akan menjadi prioritas yang paling utama gitu. Jadi nanti saya akan bahas secara detail apakah prioritas pertama itu mengikuti tes atau enggak dan teknisnya seperti apa, nanti saya akan bahas. Namun secara umum untuk prioritas pertama itu ini. Kemudian prioritas pertama juga diutamakan untuk lulusan PPG yang memenuhi nilai PG pada seleksi P3K tahun 2021. Nah, untuk yang 2020 kemudian 2021 yang sudah lulus PPG namun belum mendapatkan dan sudah memenuhi nilai passing grade namun tidak mendapatkan posisi di P3K tahap 1 dan tahap 2, maka ini menjadi prioritas. Jadi sudah sertifikasi maka akan diprioritaskan. Kemudian ini untuk guru swasta yang berikutnya ya, guru swasta yang memenuhi nilai PG pada seleksi P3K tahun 2021. Jadi bagi guru swasta yang sudah lulus di tahap 1 atau tahap 2 tapi belum mendapatkan posisi karena memang tahun kemarin itu posisinya diisi oleh guru negeri semua ya, menjadi prioritas gitu. Namun yang sudah memenuhi passing grade maka bisa menjadi prioritas yang pertama. Nah, kemudian prioritas yang kedua apa aja nih? Nah, di sini prioritas yang kedua itu tenaga honorer K2, baik itu yang belum memenuhi passing grade atau belum lulus di P3K tahap kemarin, itu menjadi prioritas yang kedua. Nah, kemudian ada juga prioritas yang ketiga, guru honorer atau guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, ini menjadi suatu kebahagiaan tersendiri nih, meski entah itu nanti gimana lulus atau enggak gitu ya. Karena guru yang kemarin di negeri khususnya yang tidak memenuhi
atau yang belum lulus passing grade tapi sudah sudah memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun bahkan. Ini sangat dinanti-nanti ya. Ada gitu temen yang memang sudah hampir 11 tahun mengabdi di sekolah negeri gitu, tapi kemarin itu belum lulus PPG ya, semoga belum lulus passing grade gitu di tahap 1 dan tahap 2 ya. Semoga aja di tahap ini ya, tahap ketiga P3K ini bisa menjadi prioritas dan bisa lulus gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang ada juga tadi kan di ini ya, pelamar P3K guru itu terbagi menjadi 2 kategori, pelamar prioritas dan pelamar umum. Pelamar prioritas sudah saya tadi jelaskan gambaran umumnya. Kemudian pelamar umum. Pelamar umum itu terdiri dari 2 kategori. Kategori yang pertama itu lulusan PPG yang terdaftar pada database kementerian. Nah, ini bagi lulusan PPG yang baik itu swasta atau negeri, kemudian yang PPG-nya jalur prajabatan atau daljab ya, dalam jabatan, PPG dalam jabatan, itu bisa menjadi prioritas di P3K tahap ini atau tahap ketiga ini. Nah, yang kedua, kategori umum ini pelamar yang terdaftar di Dapodik. Jadi pelamar yang terdaftar di Dapodik ini misalnya fresh graduate ya, yang kemarin mungkin sudah terdaftar di Dapodik baru 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, itu bisa ikut di P3K ini. Nah, intinya itu yang kurang dari 3 tahun, seperti itu. Ini menjadi kategori umum. Kemudian tahap seleksi. Tahap seleksi nanti ada seleksi administrasi. Nah, dilakukan oleh panitia seleksi daerah atau Panselda. Nah, di sini baik itu online dan offline kemungkinan akan dilakukan karena menyangkut dengan panitia seleksi daerah. Atau bisa jadi salah satu gitu, misalnya seleksi administrasi yang online, bisa jadi seperti itu, atau mungkin kedua-duanya bisa juga. Nah, selain itu tahap seleksi ada seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi ini untuk prioritas 1 menggunakan nilai hasil seleksi tahun 2021. Nah, karena memang ini prioritas yang kemarin sudah lulus tapi tidak ada penempatan gitu di P3K-nya. Nah, kemudian untuk prioritas 2 dan 3 itu dilakukan dengan menilai kesesuaian. Artinya di sini menyesuaikan data yang di Dapodik dan data yang ada atau data yang berbentuk berkas. Kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang dari pekerjaan tersebut atau dari kinerja tersebut. Nah, seperti itu. Dan untuk pelamar umum itu menggunakan sistem CAT UNBK ya. Nah, sistem CAT UNBK atau menggunakan tes nantinya. Jadi mungkin itu saja informasi gambaran umum dari Permenpan RB ini nomor 20 tahun 2022. Ini baru aja terbit gitu ya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang belum tahu informasi ini, dan gambaran dari isi Permenpan RB ini seperti ini. Inti poin pentingnya itu seperti yang saya jelaskan tadi. Mungkin itu saja. Sebelumnya terima kasih yang sudah subscribe di channel ini untuk channel ini terus berkembang. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.